Arsenal mengemas kemenangan 1-0 di laga lawan Everton tadi malam. Ini jadi kemenangan penting mereka sebab sudah lama The Gunners tak mampu menang di Goodison Park. Ini jadi semacam kutukan, tapi sekarang kutukan tersebut sudah bisa dipatahkan. The Gunners sebelumnya belum pernah menang dalam 5 kunjungan ke Goodison Park. Mereka kalah 4 kali dalam 5 pertemuan itu. Kemenangan Arsenal terakhir sebelum pertandingan ini adalah di bulan Oktober 2017. Mereka masih diperkuat Mesut Ozil, Lacazette, dan Alexis Sanchez. Kekalahan terakhir Arsenal di Goodison Park adalah pada bulan Februari kemarin. Di situ pasukan Arteta kalah 1-0, padahal Everton sedang mengalami musim yang sangat buruk. Kekalahan itu bahkan jadi penanda menurunnya performa Arsenal dan berujung pada berakhirnya perjalanan menjuarai Premier League musim lalu. Dalam kunjungan Arteta saat ini, Arteta membawa tim yang terbilang lebih kuat. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Arteta. Di antaranya adalah memainkan David Raya dan Fabio Vieira sebagai starter, sedangkan Ramsdale dan Kai Havertz dicadangkan. Perubahan ini tampak sebagai rencana yang bagus bagi Arsenal. Mereka sudah menekan sejak menit awal pertandingan, bahkan mencetak gol pembuka lewat usaha dari Martinelli di menit ke-19. Sayangnya VAR menginferensi dan mendapatkan Ketia berada dalam posisi offside saat build up. Tapi yang aneh adalah Ketia mendapatkan bola dari pemain Everton, Beto, yang membelokkan bola ke arahnya. Namun dilansir dari Sky Sport, intervensi dari Beto memang mengubah bola secara dramatis. Tapi Asosiasi Official FA Inggris atau PGMOL menganggap intervensi dari Beto itu sebagai tindakan yang tidak disengaja, sehingga bola masih dianggap sebagai bola kiriman dari pemain Arsenal. Pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata, tapi Arsenal bisa bangkit di babak kedua. Di menit 69, Trossard menyambar bola dari Saka dan mengubahnya jadi gol. Arsenal bisa mengendalikan permainan lebih baik setelah itu, tapi tidak ada gol tambahan tercipta. Sampai akhirnya peluit panjang dibunyikan, dan Arsenal pun bisa mematahkan kutukan di Goodison Park. Pada kekalahan Arsenal di bulan Februari lalu, Arteta mengaku timnya kalah fisik dan tinggi badan dibanding para pemain Everton. Bagi Arteta, keunggulan fisik sangat penting, sebab itu bisa membuat mereka mengendalikan permainan. Kami memiliki banyak penguasaan dan kami juga punya banyak peluang. Tapi kemudian kami kebobolan dan mereka memperlambat permainan. Mereka melakukan itu dengan tinggi badan, fisik, dan kekuatan mereka. Itulah yang dilakukan Arteta saat memasukkan Kai Havertz di menit ke-80. Hanya 10 menit bermain memang sulit untuk menilai kontribusi Havertz dalam kemenangan ini. Tapi dengan memahami permasalahan Arteta sebelumnya, memasukkan Havertz di menit akhir jadi masuk akal. Niat Arteta adalah memasukkan pemain dengan tinggi badan yang unggul, gunanya untuk menghalau peluang-peluang bola mati dari Everton di menit-menit akhir pertandingan. Everton adalah tim kuat dalam tendangan sudut dan bola mati. Setidaknya mungkin itu maksud dan niat dari Arteta. Tapi bagaimanapun juga, Havertz masih belum menunjukkan kegunaannya di tim. Kai Havertz mungkin masih belum memberikan jawaban atas kegunaan di tim. Tapi Arsenal sudah punya pahlawan utamanya di laga ini. Orang itu adalah Trossard yang mencetak gol satu-satunya di pertandingan ini. Tapi bukan hanya karena golnya, sebelum gol tersebut tercipta, Arsenal kurang memiliki kreativitas nyata. Peluang-peluang dilancarkan, tapi tidak ada yang benar-benar memberikan inspirasi. Sampai akhirnya Trossard datang untuk menggetarkan gawang Pickford. Itu merupakan gol ketiganya untuk meriam London sejak ia pindah ke Brighton musim kemarin. Hebatnya lagi, ketiga golnya itu ia ciptakan sebagai pemain pengganti. Ini semakin memastikan status Trossard sebagai pahlawan penentu kemenangan di Arsenal. Saya pikir ini aksi yang sangat hebat. Saya memanggil Saka dan ia melihat saya. Itu umpan yang bagus dan saya sangat senang karena bisa masuk dengan sempurna, ucap Trossard dikutip dari Sky Sport. Trossard memberikan contoh sebagai pembelian pemain yang sangat patut dirayakan. Ia hanya dibeli dengan harga 20 juta pound saja, tapi keserbagunaan membuat harga yang murah itu jadi terasa lebih murah lagi.
Ia punya kualitas sebagai penentu pertandingan. Saat Martinelli keluar lapangan karena cedera, Arteta tidak memanggil Havertz yang ia beli seharga 65 juta pounds itu. Arteta malah memberikan tongkat estafet ke Trossard. Ia mempercayakan Trossard sebagai tumpuan serangan, dan rencana Arteta itu terbukti berhasil. Alasan Arteta membeli David Raya sudah jelas, yaitu memberikan persaingan untuk Aaron Ramsdale. Di pertandingan ini Arteta memainkan Raya sebagai starter. Ia berkata kalau dirinya ingin Ramsdale bisa bereaksi seperti pemain-pemain lain yang bisa tenang dalam menghadapi rotasi. Saya ingin Aaron bereaksi sama seperti Gabriel Jesus, sama seperti kayak Havertz, dan sama seperti Tomiyasu. Benar-benar sama, kami ingin bermain dengan 11 pemain bukan 10+1. Ungkapnya dikutip dari Sky. Keputusan ini memang sempat memunculkan pertanyaan publik. Ramsdale sudah dipercaya sebagai kiper yang sangat bisa diandalkan Arsenal. Tapi bagaimanapun juga, musim ini Arsenal bakal lebih sibuk. Arteta perlu membiasakan adanya rotasi di timnya untuk menjaga kebugaran dan menghindari resiko cedera. Tapi bagaimana performa Raya di pertandingan debutnya ini? Well, Raya mungkin beruntung karena Everton tidak banyak menyerang di laga ini. Everton hanya melancarkan 8 tembakan dan hanya 1 diantaranya yang tepat sasaran. Jadi masih terlalu dini untuk menilai apakah keputusan rotasi ini adalah keputusan yang tepat bagi Arteta. Yang jelas, dengan adanya Raya, Ramsdale harus berusaha lebih keras lagi di tempat latihan. Kemenangan ini tentu jadi kepuasan bagi The Gunners, dan fakta kalau kemenangan ini tercipta di Goodison Park membuat Arteta makin tersenyum lebar. Kekalahan mereka musim kemarin di tempat yang sama jadi hal yang sangat merugikan mereka dalam perebutan juara Premier League. Kini dendam Arsenal telah terbalas, tapi masih terlalu dini juga untuk berkata kalau kemenangan ini akan jadi penentu gelar juara Arsenal. Bagaimanapun juga, ini masih game week ke-5 dan bahkan belum memasuki masa-masa tersibuk musim ini. Tapi setidaknya mereka duduk di peringkat 4, mengoleksi jumlah poin yang sama dengan Spurs dan Liverpool yang duduk di peringkat 2 dan 3. Pertandingan selanjutnya Arsenal adalah di panggung Eropa. Mereka akan menjamu PSV di laga pembuka grup B Liga Champions. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, lagu Champions League kembali berkumandang di Emirates Stadium.